Dari Malang, sebuah bus berisi puluhan siswa SMA 1 Porong yang hendak melakukan foto kenang-kenangan perpisahan sekolah kecelakaan tunggal di ruas tol Pandaan Malang kilometer 72 arah Malang. Akibat peristiwa tersebut 2 orang meninggal. Ya, ini telah terjadi kecelakaan di dekat exit tol Purwodadi. Ini sebuah mobil bus. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Pandaan Malang kilometer 72 arah Malang. Kecelakaan melibatkan satu bus berisi puluhan siswa. Bus ringsek di bagian depan setelah menabrak papan penunjuk arah tol di jalur pemisah. Beberapa korban diduga terjepit di dalam bus. Usai kejadian, petugas langsung berusaha mengevakuasi para korban. Akibat kejadian ini, 2 orang meninggal dunia, yakni sopir bus dan 1 siswa. Sementara 32 orang penumpang tergeletak di jalan usai kejadian. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tunggal tersebut. 7 korban kecelakaan tunggal bus Brimob mengangkut siswa SMA 1 Porong di kilometer 72-73 tol Pandaan Malang pemirsa dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. 5 orang mengalami luka serius dan 2 meninggal dunia. Tujuh orang korban dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, 5 dirawat intensif di IGD dan 2 lainnya disemayamkan di instalasi forensik kamar jenazah. Dari 5 orang yang dalam perawatan di IGD, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sementara 2 korban meninggal, 1 masih berada di kamar jenazah dan 1 lagi diduga adalah pengemudi bus atas nama Khairul berusia 60 tahun warga Ngoro, Mojokerto yang merupakan pensiunan Polri sudah dibawa pulang pihak keluarga. Lokasi kecelakaan berada di Kabupaten Pasuruan dan korban selamat. Dan luka ringan saat ini berada di Rumah Sakit Medika Lawang, Kabupaten Malang. Sementara itu pemirsa, 16 korban kecelakaan tunggal bus di ruas tol Pandaan Malang kilometer 72 dirawat di Rumah Sakit Medika Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keluarga korban mendatangi Rumah Sakit Lawang Medika ingin memastikan keadaan korban. Menurut salah satu keluarga korban, rombongan menuju ke Kota Malang untuk melakukan foto kenang-kenangan perpisahan sekolah. Namun naas, bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di exit tol Purwodadi, Jawa Timur. Teman-teman korban kecelakaan berdatangan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sejumlah korban luka dirawat intensif akibat kecelakaan tunggal di tol Pandaan Malang. Mereka hendak mengetahui kondisi terkini rekan-rekan mereka yang tengah dirawat. Sementara sebagian dari mereka masih mengalami syok berat usai kecelakaan. Menurut Kasat Lantas Polres Pasuruan, pemirsa, diduga kecelakaan terjadi akibat kelalaian sopir yang tidak mengetahui wilayah sehingga tidak fokus berkendara dan mengakibatkan bus menabrak papan penunjuk arah. Ini berjalan dari arah Surabaya menuju Malang. Kalau dari rombongan ini kan dari siswa SMA 1 Porong, kemudian dari Porong menuju ke arah Malang. Kemudian sesampainya di kilometer 72-200, bis mengalami kecelakaan, menabrak pembatas tengah atau pembagi antara jalur exit tol Purwodadi dan lurus ke arah Malang. Ya. Penyebab kecelakaannya sendiri kan? Penyebab kecelakaan sementara masih dalam proses penyelidikan, tapi dugaan awal mungkin karena kelalaian pengemudi atau supir. Karena tujuan harusnya ketika dia tujuan ke arah Malang, harusnya dia exit tolnya ke arah Lawang atau Singosari. Tapi ini terjadi kecelakaan di pencabangan antara exit tol Purwodadi dan lurus ke Malang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kebakaran hebat yang terjadi di gudang kawasan Dadap, Tangerang, Banten. Hingga pagi tadi masih ada titik api. Meski demikian belum diketahui penyebab pasti kebakaran.
Petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman api di beberapa titik gudang Sabtu pagi. Api melalap gudang di area komplek pergudangan Dadap Tangerang, Banten. Api bermula dari salah satu gudang yang berisi mainan dan menghanguskan 9 gudang mainan anak, sepeda kompor, dan beberapa bahan kimia. 14 unit mobil dan 60 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa pada insiden kebakaran ini. Sebelumnya pemirsa, pada Jumat siang kebakaran terjadi di area pergudangan di kawasan Dadap Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api membuat warga sekitar dan pekerja panik. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar, mohon bantuan untuk pos. Minta unit diluncurkan dari Mako dan pos terdekat. Warga dan para pekerja panik saat kebakaran terjadi di area pergudangan kawasan Dadap Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga terjadi pada pukul 11 Jumat siang dari gudang bahan kimia yang ada di kawasan tersebut. Kebakaran terjadi sempat terdengar dentuman atau ledakan sebanyak 6 kali. Peristiwa kebakaran juga sempat direkam salah seorang penumpang sebuah maskapai beberapa saat sebelum pesawat yang ditombakinya mendarat. Tampak dari udara asap pekat membumbung tinggi hingga hampir mengenai pesawat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, tim liputan iJus melaporkan. Sementara itu, tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah wanita korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Proses penyerahan jenazah diiringi isak tangis keluarga. DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah wanita korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Isak tangis tak terbendung dari ibu dan kerabat Desti Eka Putri, salah satu korban kebakaran Plaza Glodok saat proses penyerahan jenazah. Desti Eka Putri, 24 tahun, berprofesi sebagai pramugari bersama rekannya menjadi korban kebakaran Plaza Glodok saat merayakan ulang tahun salah satu rekan mereka. Setelah diserahkan, jenazah langsung dibawa ke TPU Sukamulya, Cikupa, Tangerang untuk dimakamkan. Ketiga jenazah teridentifikasi melalui DNA. Dari 14 kantong jenazah, kini sudah 6 jenazah yang berhasil teridentifikasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemakaman salah satu korban kebakaran Glodok Plaza di Kabupaten Bekasi diwarnai isak tangis keluarga Jumat malam. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban, di mana salah satunya adalah Ade Aryati, warga Cibitung. Duka mewarnai pemakaman Ade Aryati, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza di tempat pemakaman umum Ki Uyut Mubin, Kampung Selang Nangka, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Suami korban jauh hari beserta anggota keluarga yang lain tidak mampu menahan tangis saat jenazah Ade Aryati diturunkan ke liang lahat. Menurut Jauhari, istrinya bekerja sebagai kasir di lantai 9. Dan saat kebakaran terjadi, korban yang memiliki riwayat sakit sesak napas diduga pingsan karena terjebak kepulan asap pekat kebakaran.
Ade Aryati meninggalkan satu anak laki-laki yang baru berumur 5 tahun. Dari kesaksian teman istri yang berada di lokasi dan alhamdulillah dia selamat gitu kan. Dia cerita bahwasanya awal kejadian itu istri itu melihat duluan ada terjadi kebakaran. Posisi dia di lantai 9, terus dia ngabarin ke lantai 8 pakai telepon via outlet gitu, nyuruh yang di lantai 8 turun gitu. Ya mungkin istri berusaha untuk turun dan dia juga kebetulan ada riwayat sesak ya. Mungkin di saat dia mau turun mungkin dia udah terjebak sih gitu. Sebelumnya Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Pihak RS Polri mengatakan 3 jenazah teridentifikasi merupakan wanita atas nama Desti Eka Putri 24 tahun, Karen Salom Jeremia 21 tahun dan Ade Aryati 30 tahun. Dengan teridentifikasinya 3 jenazah, RS Polri telah mengidentifikasi 6 jenazah korban kebakaran. Tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi 3 orang korban, sehingga sampai hari ini total telah ada 6 korban yang telah berhasil diidentifikasi. Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak dari keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Saat ini RS Polri masih mengidentifikasi kantong jenazah yang tersisa di ruang instalasi forensik. Pihak RS Polri diketahui menerima 14 kantong jenazah dari peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kepingan kronologis pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Rohmat Trihartanto terhadap kekasihnya Uswatun Hasanah mulai terkumpul berdasarkan bukti rekaman CCTV. Beredar rekaman CCTV tersangka mengajak korban makan malam di sebuah rumah makan kota Kediri sebelum melakukan eksekusi pembunuhan dan mutilasi. Beberapa jam sebelum melakukan eksekusi pembunuhan, tersangka Rohmat Trihartanto mengajak korban untuk makan malam. Tak nampak jika keduanya bertengkar atau cekcok hingga terjadi pembunuhan hingga pada Minggu malam maksud kami, yakni 19 Januari 2025. Sementara polisi terus mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan dan mutilasi ini. Selain membunuh, tersangka juga menjual mobil korban seharga 57 juta rupiah untuk membeli mobil sedan bekas warna hitam. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Rohmat Trihartanto. Sementara itu, Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Rohmat Trihartanto, pelaku mutilasi ke psikiater. Tes kejiwaan dilakukan untuk mengetahui apakah tersangka normal atau ada gangguan kejiwaan atau psikopat. Pemeriksaan kejiwaan dijalani tersangka selama 6 jam oleh psikolog Polda Jatim. Penyidik juga terus melakukan pengembangan penyelidikan kemungkinan adanya tersangka lain. Gitar mana? Ya. Temuan-temuan, monggo sini Pak Kasat. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan psikiatri ya, ahli ya. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 6 jam. Ya, 6 jam dari pagi sampai siang. Ya, hasilnya masih dianalisis ya. Nanti mungkin kalau memang sudah keluar analisisnya itu nanti akan kita sampaikan apakah yang bersangkutan ini memang psikopat atau tidak ya. Nanti kita lihat.